Oke, semuanya selamat datang di kelas online Frances Corner ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang materi barisan dan deret, atau yang lebih keren biasanya kita kenal ini materinya kalau di dalam bahasa Inggris tentang number pattern gitu ya, termasuk juga di dalamnya nantinya ada sequence ya. Sequence ini bisa arithmetic, bisa juga geometri gitu ya. Nah, oke, kita akan lihat dulu satu persatu. Nah, ini ada soal 1 sampai 5. Saya akan membahasnya mulai dari katanya nomor 5 itu paling sulit. Kita lihat dulu apa itu nomor 5. Oh, tentang geometrik ya, barisan geometri. Oke. Kita lihat sama-sama. Barisan geometrinya di situ suku pertama 2, suku ke-6 1/16. Rasionya berapa? Oke, mari kita lihat. Saya akan annotate di sini ya. Suku pertamanya tadi kalau kita melihat di sini adalah 2 ya. Dan suku ke-6-nya 1/16 ya. Oke. Suku pertama itu U1, itu 2. Suku ke-6-nya 1/16. Kita akan mengetahui rasionya berapa. Ini geometri. Ya, ini barisan geometri. Nah, mohon diingat-ingat bahwa saya biasanya kalau barisan geometri itu saya ingatnya Arni. Arni itu apa sih, Pak? Arni itu A dikali R N-1. Jadi satunya itu saya sebutnya I gitu ya. Jadi saya ingatnya barisan geometri itu UN-nya adalah Arni. Kita lihat sama-sama. A itu siapa? A itu adalah U1 ya. Jadi ini A sama dengan 2. Kita akan mencari rasionya. Yuk, sama-sama. N-nya saya ganti 6, A-nya saya ganti 2, R-nya itu yang ditanya, N-nya itu 6. Nah, seperti ini. Jadi ini 2 pangkat R pangkat 5 sama dengan 1/16. Ya. Ini tidak perlu bingung, saudara-saudari, ya. Ini intinya apa sih? Kalau saya model begini, semua dibagi 2 kan? Pak, saya kalau pecahan dibagi 2 suka bingung. Gampang aja nih, caranya begini nih. Dibagi 2. Tuh. 2 dikali R pangkat 5. Karena ini itu ya, saya juga tulis aja dibagi 2. Ini kan akan habis tuh. Oh, ya. Sementara yang ini adalah 1/16 dikali dengan 1/2. Sehingga kita peroleh di sini adalah 1/32 sama dengan R pangkat 5. Ya. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ingat 32 itu pakai pohon faktor. Oh. 2 berapa nih? 16 gitu kan? 2 8, ini 2, ini 4, ini 2, ini 2. Nah, ini kan 1/2 pangkat 5. Nah, ada banyak versi mengerjakan soal ini. Ya, ada banyak sekali versinya. Namun saya akan memberikan trik. Ini bisa aja 1/5/2/5. Sama kan hasilnya dengan yang ini? Tuh. Hasilnya akan sama. Ini R pangkat 5. Nah, setelah itu pakai konsep. Ya. Itu pakai aturan pangkat itu pada saat kalian belajar di kelas 7. Ya, ini juga sebenarnya ada kurung. Artinya, ketika ininya sudah sama, maka yang di dalam kurung ini saya pakainya A ya, harusnya R ya. Coba saya ganti supaya sama, ini pakai R. Nah, ini seperti ini. Ya. Maka R-nya adalah setengah. Oke? Saya rasa ini cukup mudah. Ya, ini sebagai cara 1. Ya, cara 2-nya gimana? Ini ada cara 2 di sini ya. Saya tulis nih. Ini cara 2. Ini tadi cara 1 nih. Ini cara 1. Tadi kita punya 1/2 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. Ya. Ini ada lagi yang mengerjakan modelnya itu seperti ini ya.
dia ada yang modelnya itu pakai ini modelnya adalah 2 pangkat min 5. Nah, ini sebenarnya bisa-bisa saja. Cuman yang menjadi kendala, ininya berbeda. Jadi kita perlu hati-hati. Ya. Boleh-boleh saja, cuman saya lebih menyarankan ke cara 1. Ya. Oke. Mungkin ini dulu. Ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas soal nomor 4. Ya, di sana ada U5, 8, U9, 20. Ini barisan aritmatika ya, yang ditanya suku pertama atau A-nya atau U1-nya, juga B-nya berapa. Oke, kita akan lihat pembahasannya berikut ini. Jadi kita lihat dulu U5, 8, U9, 20 ya. Jadi saya tulis dulu, U5 itu 8, U9 sama dengan 20. Ya. Ini barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini punya aturan namanya UN juga. A plus, saya biasa menuliskannya seperti ini, B-nya saya tulis di depan. Ya, ada yang menuliskan B-nya di belakang, sah-sah saja. Ya. Yang bagian pertama saya tulis ulang di sini. Ya, saya tulis ulang. Ini saya pakai yang U5. Jadi N-nya saya ganti 5. Maka ini akan menjadi B dikali 5 min 1. U5-nya 8, ini A ditambah 4B. Nah, ini saya berikan kotak dan saya tuliskan persamaan pertama. Kemudian saya tulis lagi UN sama dengan A plus B N min 1. Sekarang saya ganti dengan 9. Ya, ini B 9 min 1. Seperti itu, ininya saya ganti 20, U9-nya A plus 8B. Ini saya kotakin gitu ya, saya berikan kotak, saya namakan persamaan yang kedua. Kedua persamaan ini kita akan gunakan metode yang namanya eliminasi, substitusi, atau campuran. Ya, ini materinya pada linear equation to variable system atau terkenal dalam bahasa Indonesia sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama. Jadi ini biasanya dituliskannya seperti ini nih. A plus 4B sama dengan 8. A plus 8B sama dengan 20. Sudah saya eliminasi. Habis ya A-nya. Ini tersisa min 4B. Ini min 12. Maka B-nya ketemu 3. Ya. Pak, A-nya caranya cari gimana? Kita tinggal substitusi aja. Substitusi B ini ke persamaan yang pertama atau ke persamaan yang kedua. Ya, saya pakai yang pertama saja. Jadi ini A ditambah 4 dikali dengan 3. Seperti itu ya. Maka ini A plus 12 sama dengan 8, A-nya ketemu sama dengan minus 4. Ya. Sudah ketemu kan? Ini sebagai U1 dan ini sebagai bedanya. Bedanya sama dengan 3. Ya. Saya rasa ini cukup mudah sekali setelah kita berproses untuk mengerjakan bersama ya. Oke, kita akan melihat soal yang nomor 3 ya. Ini menarik ya. Kita lihat sama-sama ya untuk yang nomor 3. Jadi ini ada soal nomor 3 itu. Ini ada 2, 6, 10, 14. Ya, ini kalau saya lanjutkan 18 titik sampai dengan 70. Ceritanya ini ada berapa banyak suku sih? Nah, kalau saya mau detailkan kan ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Nah, ini U berapa? Nah, N-nya ini yang ditanya. Gitu. Maka kita tulis informasinya dulu. Untuk A-nya sama dengan U1 sama dengan 2. Beres. Bedanya gampang deh. Beda ini udah jelas. Ya kan? Nah, ini 4 ya. Lihat tuh, bedanya konsisten, plus 4. Nah, kalau bedanya plus, maka ini udah jelas ini barisannya namanya apa? Barisan aritmatika. Artinya saya bisa gunakan rumus ini.
plus BN-1. Ya, UN-nya 70. A-nya 2, B-nya 4, N-1. Ya. Maka ini 70 dikurang 2 sama dengan 4 N-1. Ini kali ya sebetulnya ya. Nah, maka ini 68 sama dengan 4 dikali dalam kurung N-1. Ada beberapa siswa yang masih bingung. Mungkin ya ini mau dikalikan aja nggak apa-apa sih. Ada banyak versi mengerjakan soal ini ya. Silahkan aja. Ya, ini 68 tambah 4 sama dengan 4N. 4N sama dengan 72. N-nya ketemu deh. Tuh, 18. Jadi, 70 itu adalah suku ke-18. Ya, saya rasa ini sangat mudah sekali. Selanjutnya kita akan membahas, ini ada soal nomor 2 ya, diketahui UN-nya sama dengan 2N-5. Lalu ada pertanyaan begini, kalau nilai 33 itu merupakan suku keberapa sih? Nah, yang ditanya itu suku keberapa? Suku ke titik-titik-titik. Artinya apa? Ini N-nya yang ditanya. Siapa 33 ini? 33 ini adalah UN-nya. Ya, maka ini akan menjadi seperti ini. Saya tulis ulang ya. Jadi ini 33-nya di sini. Nah, jadi seperti itu. 33 ditambah 5. Ini 2N sama dengan 38. N-nya ketemu 19. Jadi ini yang ditanya. Ternyata kalau mau nilainya 33, maka si N-nya adalah 19. Atau sukunya suku ke-19. Oke, untuk soal yang nomor 1, pada sesi yang pertama ini, pembahasan nomor 1-5, ini soal paling mudah ya. Jadi ditanya suku pertama, maka ini yang ditanya U1-nya berapa. Dan kedua, ini berarti yang ditanya U2-nya berapa. Nah, ini beruntung kalian sudah diketahui rumus fungsinya. Rumus fungsi, apa nih? Rumus suku ke N-nya ya. Ini 3N-2. Ya, maka ini U1 sama dengan 3 kali 1 min 2. U1-nya ketemu 3 kurang 2, hasilnya adalah U1-nya 1. Beres ya? Lalu tulis lagi UN sama dengan 3N min 2. U2, 3 kali 2 min 2. Nah, U2-nya ketemu 6 dikurang 2. Ketemu deh, sama dengan 4. Pak, kalau ditanya suku ke, misalkan berapa ya? Suku ke 100 misalkan. Nah, suku ke 100 berapa nih? Ke 100. Nah, berarti ini yang ditanya adalah U100. Ya, tinggal 3 dikali 100 minus 2. Ya, 300 dikurang 2. Sama dengan 298. Ini kalau ditanya ekstrim seperti ini ya. Kadang-kadang ada juga pertanyaan yang ini kalau saya kembangkan menjadi seperti ini. Nah, misalkan ditanya begini. U5 ditambah U8. Nah, caranya gimana? Cari dulu U5. Ya, kemudian setelah U5 dapat, cari juga U8. Baru ini dijumlahkan. Ya. Jadi jangan kalian U5 tambah U8 terus U5 tambah U8 jadi U13, itu salah. Ya, kalau cari U5 berarti ini. Saya coret-coret ya di sebelah sini ya, U5 nih. U5, ini kan ada UN di sini ya. 3N min 2. Berarti ini 3 kali 5 kurang 2. Ini yang saya sebut cari U5. 15 kurang 2, 13. Nih, ini 13. Ditambah. Tulis lagi aja UN sama dengan 3N min 2. Ya, U8. 3 kali 8 min 2. Nah, 24 kurang 2, 22. Ini yang dimaksud. Ya. Jelas ya? Jadi ini, soal ini saya kembangkan supaya kalian bisa lebih paham ya, ada soal yang lebih mendalam. Baik, kita akan membahas untuk sesi yang kedua ini soal nomor 6 sampai dengan 10. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa yang sulit nomor 10 dulu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu ya. Saya akan tutup dulu soal-soal yang lainnya, yaitu soal nomor berapa itu 6 sampai 9 saya tutup ya. Nah,
Itu dulu, saya tutup. Ya. Oke, sekarang kita akan membahasnya. Kita lihat. Di sini adalah aritmatika atau arithmetics. Maka sudah pasti dia akan mengikuti aturan ini. Ya, mohon diingat baik-baik. Lalu ada statement U3 di sana. Kalau U3 berarti A ditambah B dikali 3-1. Maka U3 sama dengan A ditambah 2B. Oke, ini saya berikan kotak dulu ya. Lalu dengan cara yang sama, jadi ini kita bedah satu-satu ya. Tidak langsung mengerjakan, tapi kita bedah apa yang diketahui di soal. U5. Nah, A plus 5-1. Tuh. A plus 4B. U5-nya tetap di sini. Oke. Kemudian, kedua ini ternyata itu dijumlah. Nah, ketika dia dijumlah, U3 ditambah U5 sama dengan minus 8, maka ini berarti apa? U3-nya adalah apa? A plus 2B. Ya kan? U5-nya adalah apa? A plus 4B. Saya pertegas dulu di sini ya. Ini supaya lebih jelas pembedanya di mana. Ya. A tambah A menjadi 2A, 2B tambah 4B menjadi 6B. Oke. Ini saya namakan persamaan yang pertama. Oke. Seperti itu. Jadi ini cara yang mudah ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. UN. Jadi ini kita udah nggak ada urusan ya, sama ini udah beres nih. Sekarang kita urusannya ini nih. Oh, UN saya masih tetap sama, BN-1. Ya, U8. Maka A plus B 8-1. A plus 7B. Ini U8. Ternyata U8-nya diketahui berapa? 0. Nah, ini saya namakan sebagai persamaan yang kedua. Barulah di bagian kanan ini kita akan mencari apa Pak? Mencari dengan eliminasi, substitusi dan campuran tadi, ya. Lalu solusinya bagaimana? A dan B-nya. Mari kita lihat sama-sama. Ya. Saya akan tuliskan dulu di sini. Ada 2A plus 6B sama dengan minus 8. Untuk proses ini ada banyak cara ya. Ini bukan satu-satunya cara. Nah, saya kali ini menggunakan substitusi. A-nya ini saya misalkan di sini, ya 7B-nya tinggal saya pindah ke kiri tuh, 0 dikurang 7B. Maka A sama dengan minus 7B. Tolong perhatikan yang saya beri stabilo. A di sini, itu kan sama nih. Nah, maka saya akan proses bagian ini. 2A plus 6B sama dengan minus 8. 2 dikali A-nya siapa? A-nya di sini adalah min 7B nih. Saya berikan ini nih, supaya lebih jelas ya. Min 7B. Tuh. Min 7B ditambah 6B sama dengan minus 8. Ini min 14B ditambah 6B. Ya, ini min 8B sama dengan min 8. Maka B-nya dapat deh. B-nya kita dapat ketemu 1. Nah, Pak, bagaimana mencari hanya? Nah, ini saya putar lagi ke sini tuh. Tuh. Ya. Tadi sudah ada A sama dengan minus 7B. Maka A sama dengan minus 7 dikali dengan B. B-nya 1. Ya. A-nya sama dengan minus 7. Nah, kebetulan ini ditanya suku pertama, maka ini suku pertama dong. Ya. Pak, tapi kenapa harus cari B? Ini saya jaga-jaga aja, siapa tahu yang dicari B gitu ya. Tapi kalau mau langsung kamu pakai eliminasi gitu ya, mau B-nya yang saya eliminasi supaya langsung ketemu A, oh silahkan aja. Jadi sekali lagi, ini bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara dan saya ingin kalian juga bisa explore ya. Oke? Untuk yang berikutnya adalah kita akan membahas soal nomor 9. Nah, ini soal yang menarik ya. Pertama, Pak, ini nggak diketahui aritmetik atau geometri. Ya, kita tentukan dulu.
apakah ini aritmetik atau geometri? Caranya gimana? Cari dulu ini. Oh, ini apa? Oh, ternyata plus 4. Coba ini ke sini. Oh, ternyata plus 4. Udah jelas nih. Kalau ada perbedaannya plus atau minus, maka ini udah jelas dia merupakan barisan aritmatika. Ya kan? Dimana duanya ini adalah U1 atau A. Oke? Dan ini adalah UN-nya. Ternyata yang ditanya adalah jumlah. Ini ada kata kunci. Nah, jumlah itu, ini namanya ini, SN. Ini pada aritmatika ya. Ini rumus yang pertama, U1 tambah UN. Ini rumus pertama. Tapi kalau mau pakai rumus yang lain juga boleh. Nah, misalkan begini. N per 2-nya sama. U1-nya A, Pak. UN-nya adalah A plus B N-1. Oh, silahkan aja. Maka ini akan menjadi 2A plus, ini kurungnya 2 ya, B N-1. Ada beberapa siswa itu pengennya yang pertama, juga ada yang pengennya yang kedua. Ya, pilihan ada di tangan kalian dalam mengerjakan. Saya ke cara yang pertama dulu. Saya pakai warna hitam di sini ya. SN. Nah, N-nya kan kita nggak tahu. Ya kan, N-nya nggak tahu. Maka cari dulu si siapa? Cari dulu N-nya. Sebelum menggunakan rumus 1 atau rumus yang kedua. Ya, jadi saya di sini coret-coret yang pertama, bagian pertama ini. UN. Seperti biasa ya. Nah, UN-nya itu 70. A-nya itu adalah 2. B-nya itu 4. Nah, ini 70 kurang 2 ya. Kurang 2 ini ya. 4N min 4. Ini 68 sama dengan 4N min 4. Oke. N-nya 18. Nah, ketika N-nya 18 barulah ya, baru masuk ke sini nih. Atau yang ke sini. Seperti itu. Coba kita cari S18, 18 per 2. U1-nya 2, UN-nya 70. 9 dikali dengan 72. Nah, ini kalian nanti bisa cari ya. Sekarang yang ini, S18. Coba apakah sama endingnya? 2, A-nya adalah 2 juga, B-nya itu adalah 4, N-nya 18 min 1. Kita akan lihat ya. 9, 4 plus, ini 4 dikali 17. Ya, 17 kali 4, kita tahu sama tahu, hasilnya adalah, nah, 4 ditambah 68. Ya, ternyata S18-nya juga sama tuh. Nah, hasilnya berapa? Silahkan hitung sendiri. Ya, saya yakin kalian pasti bisa. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 8. Ini ada cara pertama paling gampang, ya, bagi kalian yang rupa rumus nih, misalkan nih. Ya nggak apa-apa manual, silahkan. Cuman kendalanya lama. Dan efek ketidaktelitiannya dari pengalaman saya mengajar ya, itu juga dari siswa-siswa saya itu cukup tinggi, gitu ya. Maka, mari kita coba siasati. Siasati pakai rumus. Nah, pertama triknya apa dulu sih? Ini barisan apa dulu jenisnya? Kita lihat. Oh, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Oh, ternyata tambah 3, Pak. Nah, ini udah jelas. Maka barisan ini, ya, ini adalah barisan aritmatika. Oke. Ini sebagai U1. Ini U2. U4. U1 itu ingat adalah A. Nah, ini masih ada U5, U6, sampai dengan U12. Kenapa Pak U12? Karena yang diminta 12 suku. 12 suku pertama. Jadi ini yang mau ditanya oleh soal adalah U1 tambah U2, tambah U3, tambah U4. Ini kalau kalian manual ya. Cari aja satu-satu. Terus ini sampai, ini titiknya hanya 3 ya. Ini maksudnya sampai dengan U12. Ini kalau pakai cara manual. Boleh nggak Pak? Oh boleh, silahkan. Sah.
Ya, tapi kita akan menggunakan cara tadi yang saya sebut sebagai SN. Ya, SN itu adalah N/2 U1 plus UN. Kebetulan ini sudah ada N-nya 12, maka saya tinggal 12. Ya, U1-nya siapa? Oh, itu 3. UN-nya siapa? Berarti U12. Ya, U12-nya siapa, Pak? Gampang aja, ini kita cari dong dari sini. A plus B N-1. Ya. Oke, jadi ini U12, kita cari dulu nih. A-nya adalah 3, B-nya adalah 3 kebetulan, ya. N-nya 12 min 1. Maka U12 sama dengan 3 plus 3 dikali 11. Hasilnya adalah 36. Nah, kita masukkan ke sini. Ini 6, 3 ditambah 36. Nah, baru deh finishing touch. S12 sama dengan 6 dikali dengan 36 tambah 3, 39. Silahkan kalian hitung sendiri. Pak, apakah sama dengan yang ini? Pasti sama. Kalau tidak ada human error ataupun ketidaktelitian. Ya, pasti sama. Oke? Oke, ini soal nomor 7 lebih mudah ya dibandingkan dengan soal nomor 8. Namun kita lihat sekali lagi, kita lihat informasinya apa aja. Deretnya ini deret apa, Pak? Deret apa? Aritmatik atau geometri? Taunya dari mana, Pak? Ini taunya dari sini. Ternyata ini U1 ya. Ini U2 nih. Ini U3 nih. Oke. Lalu 2 ke 6. 6 ke 18. Coba. 2 tambah 4. Tapi 6 ke 18 bukan 4. Maka polanya bukan itu. Ya. Maka ini adalah saya kali 3. Ini kali 3. Nah, ketika ini perkalian, maka inilah yang disebut sebagai rasio. Ya, rasionya 3. Dengan kata lain, barisan ini deret ini namanya deret geometri. Ya. Atau nanti perkaitan pertamanya dengan barisan geometri. Oke. Pertama, kita akan mencari dulu ya. Kalau ini 6 suku pertama, ya, kamu bisa manual ya. Cara manual nih. Cara manual dulu deh, cara manual ya. Ini tinggal U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 ditambah U6. Ini boleh cara manual. 2 tambah 6 tambah 18. Kan kali 3 ya. Nah, ini kali 3 54. Terus ini kali 3 lagi nih. Tuh, berapa gitu ya. Ini ke sini kali 3 lagi. Ya, ini tinggal dijumlahkan. Selesai. Ini cara manual yang pertama. Boleh nggak? Boleh. Kebetulan ini 6 suku pertama ya. Bisa manual, lebih mudah. Ya. Tapi kalau saya mau pakai cara rumus boleh nggak, Pak? Oh, silahkan aja. Caranya gimana? Caranya adalah ingat kembali ya, barisan geometri itu apa sih rumusnya? Ya, deret geometri apa rumusnya? Itu saya sudah tuliskan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama. Yang diminta 6 suku pertama, artinya ini N-nya sama dengan 6. Udah ketemu. Ya, ini jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah ini yang dinya adalah SN. Ini saya pakai di sini ya, yang pertama. S6. Coba. A-nya 2. Ya. Rasionya adalah 3. N-nya 6. Min 1. R-nya 3 min 1. Ya. Pak, nanti yang kedua apakah sama? Nanti bisa dicoba. Saya salah satu dulu ya. Kita lihat sama-sama, ini 2 dikali. Ini di sini 3 min 1, 2 ya. Nah, yang di dalam kurung 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 6 kali tuh. Ya, 3 pangkat 4 aja berapa tuh? 81 ya. Berarti kalau ini kan 3 pangkat 4 nih. Nah, ini saya ingat nih. 3 pangkat 5, berarti ini tinggal dikali 3 lagi kan? 243. 3 pangkat 6, berarti ini 243 dikali 3. Nah, kalikan aja. Manual begini nggak apa-apa. Ya. Oh, 729. 729 ya. Maka ini 729 kurang 1. Ini kan bisa dicoret. Hasilnya 728. Nah, hasil ini nanti harus sama di sini. Dia akan sama. Kalau nggak sama, maka ada perhitungan yang keliru.
ya. Tapi saya rasa kalian pasti teliti lah, bisa ya. Oke. Baik, selanjutnya ini soal nomor 6. Nah, ini kita masuk ke geometri ya. Suku ketiga ini berarti artinya U3. Udah jelas nih barisannya geometri. Tuh. Suku ketujuh ini berarti U7. Ditanya suku pertama, U1-nya berapa? Ya. Tadi saya sudah tuliskan barisan geometri adalah UN-nya itu adalah apa? Arni, ya. Rn-1. Kalau suku ketiga berarti ya A-nya berapa? Nggak tahu. Ini kan yang ditanya nih. Ya kan? R-nya juga nggak tahu. Belum tahu kan? Oh, N-nya doang, Pak, yang diketahui. Ya udah tulis saja. Maka U3-nya berapa? Oh, 5. 5 sama dengan A dikali R pangkat 2. Sudah kotakin, beres kan? Tuh. Lagi. UN sama dengan Arni. Ya. U7. Maka A dikali R7-1. R pangkat 6. U7-nya 5/81. Nah, ini saya namakan kedua. Tolong perhatikan baik-baik. Di sini saya akan ngetrik, ya, ngetriknya di bagian ini. A dikali R pangkat 6 sama dengan 5/81. Maka ini saya akan menggabungkan di sini. Tolong perhatikan baik-baik. Ini saya akan gunakan ini, ya. Ini saya akan tulis di sini. Loh, ditulis apa, Pak? Ditulis ini. Saya akan tuliskan yang sama. Nah, ternyata kalau ruas kanannya 5/81 dan ruas kiri juga pengen sama dengan A kali R pangkat 6, maka saya di sini harus R pangkat 4. Kenapa R pangkat 4? Ini diperoleh dari mana? Nih, ini kalau dijumlah harus sama dengan 6. Oke? Ya, saya rasa sampai sini paham ya. Nah, yang saya kasih stabilo nilainya berapa? 5. Ini R pangkat 4. Di sini adalah apa? 5. Gitu kan? 5 dikali siapa? Ups. 5 dikali siapa? Dikali dengan 1/81. 5 ini saya coret. Maka R pangkat 4 sama dengan 1/81 itu 3 pangkat 4. Ya. Dengan kata lain, R pangkat 4 itu sama dengan 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kasusnya seperti tadi. Di awal-awal ketika saya membahas soal ya. Jadi R pangkat 4 sama dengan 1/3 pangkat 4. Dengan kata lain, R-nya sama dengan 1/3. Nah, namun yang ditanya adalah A-nya. Nah, masih lanjut. Saya ambil salah satu aja. A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. Udah deh. A dikali 1/3 pangkat 2. Saya langsung ya, ini 1/9. 5, maka A-nya ketemu 45. Inilah yang disebut sebagai suku pertama. Ya, saya rasa ini cukup mudah. Yang jelas kalian perlu berproses perlahan, nggak langsung jadi. Harus berproses step by step. Oke? Baik, selanjutnya kita akan bernostalgia sebentar ya dengan pola bilangan nih. Nah, kita lihat nih. Ini kita sebut sebagai U1. Ini U2, ini U3. Coret-coret aja di sebelah sini. U1-nya ada 3 bulatan. U2-nya di situ ternyata ada 5 bulatan. U3-nya kita hitung lagi coba. 1, 2, 3, 4, 5, 7 bulatan gitu ya. Ditanya yang kelima, U5-nya berapa? Manual aja boleh. Ya. Ini ke sini tambah 2, ini ke sini tambah 2. Nah, ini manual begini juga boleh. Ya. Maka U5-nya dapat 11. Beres ini yang A. Ya kan? Tentukan banyak lingkaran tersebut untuk setiap polanya. Nah, ini mau dicari satu-satu untuk setiap polanya. Ya. Ini bisa kalian lihat tuh. Aturannya seperti apa pembentukan pola itu, ya. Ini yang ditanya adalah UN-nya seperti apa. Nah, ini kalian bisa lihat. Kalau U1 itu 3,
Nih, kalau ini kan kalian sudah belajar yang namanya barisan aritmatika kan? Nah, bisa digunakan tuh. A plus B N-1 ya, seperti itu. Ini bisa kalian gunakan. A-nya berapa, Pak? A-nya ternyata 3. B-nya 2. Ini N-1. Ini yang disebut membentuk rumus pola ya. 3 plus ini 2N-2. Tuh, 2N-2. Maka inilah yang disebut sebagai polanya. 2N, rumus polanya ya, plus 1. Ya. Jadi ini yang disebut biasanya kalau soal-soalnya bahasa Inggris ya, formulanya ya. Formulanya seperti itu. Nah, ditanya berapa banyak lingkaran atau yang tadi itu bulatan-bulatan itu pada urutan ke-10, artinya ini U100. Nah, U100 ya tinggal 2 kali 100 plus 1 ya. Dapatnya 201. Oke, saya rasa ini cukup mudah ya untuk kalian eksplorasi. Nah, soal yang nomor 2 ini juga sama, kita tentukan aja, oh ini U1, ini U2, ini U3, oh ini U4. Udah, tulis aja di sini. 1, U2 berapa tuh? Tinggal dilihat aja lingkaran atau bulatannya. 5 gitu ya. U3 ternyata 9. U4, wah berapa itu? 5, 9, wes 13. Ternyata ini tambah 4, udah jelas ini. Ya. Kalau ditanya U5, ya pasti bisa jawab dong. Ini tinggal ditambah 4. Kita pakai cara manual aja dapat. Tuh. Ya. 17. Nah, ini bisa kamu eksplorasi sendiri untuk yang B. Ya, saya lebih ke yang C. Aturan, atau ini kita akan mencari formulanya. Nah, kalian bisa gunakan itu yang tadi saya bilang. Ya, seperti itu. A-nya 1, B-nya 4, N-1. Jadi ini 1 plus 4N-4. Ketemu deh. UN-nya sama dengan 4N-3. Ini wajib bisa ya untuk menemukan formula. Nah, kalau ditanya yang ini bagaimana? Ini ditanya U100. Tinggal 4 kali 100 min 3. Jadi jangan manual ya kalau kayak gini. Kita pakai formula. Oke. Ini ketemu sama dengan 397. Ya. Saya rasa mudah untuk nomor-nomor seperti ini. Ya, baik. Ini sekarang saya akan membahas soal nomor 3. Ini simpel ya, simpel aja. Ini kita bicaranya tentang stick. Ya, sticknya ini untuk U1. Nah, U1 saya tulis di sini. U1-nya, oh ada 3 stick. Gitu. U2. Ini U2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 stick. Ya. 5 stick. U3. Hitung lagi aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada 7 stick, udah kelihatan polanya ya. Ini tambah 2, tuh kan, tambah 2. Ditanya kelima, oh manual aja nggak apa-apa, ini tambah 2 aja. 9. U5-nya ketemu deh. Nah, tambah 2, 11 ya. Ditanya, pada pola ke-10, saya mau manual lagi, boleh nggak? Ini mau manual lagi silahkan ya. Mau manual lagi silahkan, saya persilahkan. Coba kalau manual lagi berarti saya di sebelah kiri sini ya. U6-nya tambah 2 tuh, 13. U7-nya tambah 2, 15. U8-nya 17. U9-nya 19. Gitu kan? U10-nya sama dengan 21. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Baik. Nah, sekarang kita akan mencari formulanya. Formulanya seperti apa? Saya pakai ini aja, ini udah jelas barisan aritmatik ya. Maka ini saya pakai A plus B N-1. Nih. Tadi di awal video kan kita belajarnya aritmatik ya. Gak apa-apa. A-nya berapa? Oh 3, B-nya 2. Ini N-1. Nah, tugas kalian bisa membuat seperti ini ya. 3 plus 2N-2. Ketemu deh UN-nya sama dengan 2N plus 1. Ini yang disebut formulanya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah betul U10 itu kalau pakai formula nih ya. Kalau tadi kan manual nih. Ya, sekarang kalau pakai formula benar nggak 21? Ya udah, saya tulis aja U10. 2 kali 10 plus 1. Dan hasilnya adalah betul, cocok ya antara manual dan formula.
Gampang ya? Oh, yang penting kita mau berproses. Baik, selanjutnya nomor 4. Nah, soal nomor 4, ini memang tidak diminta mencari formula, tapi coba deh kita pakai formula ya. Ini U1, saya 1 lingkaran, U2, 4. U3 kita lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia minta 8. Ya. U4, tuh lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kalian bisa lihat ya di situ ya. U5, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bisa terlihat ya di sana ya. Oke, sekarang U6. Nah, U6, terus U7, U8. Nah, ini kita manual dulu aja deh, manual dulu. Ya. Kalau U6 nambahnya berapa itu kira-kira ya? Coba dilihat baik-baik. Kita akan sama-sama ya. Kalau U6 sama dengan titik. U7 titik. Nah, itu bisa dilihat. Polanya kita bisa lihat dulu nih. Ini ke sini tambah 3 gitu ya. Ini ke sini tambah berapa itu? 4 ya. Ini ke sini tambah 4 gitu ya. Ini ke sini tambah 4. Tuh, kok ada pola yang berbeda nih di sini. Nah, kita harus hati-hati ya dalam melihat soal seperti ini. Kira-kira yang di bagian ini U6-nya ada berapa itu? Ini soal yang sangat tricky sekali ya, harus hati-hati. Harus hati-hati, tidak boleh main-main soal seperti ini. Ya, sekali lagi, ini soal yang harus hati-hati. Sekarang kalau kita mau gambarkan, kalau U5 ini kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini juga ada 5 juga ya. Nah, kalau U6, maka saya menambahkan 1 di sini. Oke, coba dilihat ya. Saya juga tambahkan 1 di sini. Saya tambahkan 1 di sini. Jadi saya tambahkan 1 baris. Jadi 6 dan 1 kolom. Nah, di sini. Ini ngetriknya. Nah, tinggal kalian lihat di situ. Ya. Kalau U5 saja ada 16, U6 ada berapa? Tinggal ditambah aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa kira-kira? Ininya kan nggak ada nih. Ininya sudah nggak ada nih. Ini nggak ada, ini nggak ada gitu ya. Nggak ada, ini nggak ada gitu ya. Ini nggak ada, ini nggak ada. Oh, berarti tinggal kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 11 ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi di sini ada 20. Ya, ini bertambah 4. Nah, ini bisa terpola lagi. Ya, ini polanya udah kelihatan. Ini tambah 4. Ini ke sini juga tambah 4. 28. Ya, terlihat. Kalau 10 gimana? Nah, U10 gimana? Ini juga tinggal tambah 4 aja. Tambah 4, ya. Nah, saya pertanyaan untuk kalian tadi di awal adalah bagaimana dengan formulanya? Silahkan bisa dieksplorasi. Ini kan tadi menggunakan cara-cara manual ya. Cara manual sekali lagi untuk soal ini. Oke, selamat bereksplorasi.